Shalom, perkenalkan nama saya Dea Monica Brustepu, NPM 2109100070 dari kelas 2B, Prodi PGSD, dosen pengampu Ibu Dian Wulansari dengan mata kuliah Konsep Dasar IPA. Di sini saya ingin menjelaskan asal mula, ciri-ciri, dan organisasi kehidupan. Yang pertama, teori asal mula kehidupan. Berdasarkan pemikiran para ilmuwan, muncullah berbagai teori asal mula kehidupan yang terbagi menjadi 5 teori. Yang pertama, teori abiogenesis. Yang kedua, teori biogenesis. Yang ketiga, teori neoabiogenesis. Yang keempat, teori panspermia. Dan yang kelima, teori penciptaan. Untuk lebih memahami, mari kita membahas satu persatu teori-teori tersebut. Yang pertama, teori abiogenesis. Abiogenesis adalah pandangan yang beranggapan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati atau muncul secara spontan. Pandangan ini diterima orang tanpa pertentangan sampai abad ke-17. Pandangan ini didukung oleh seorang filsuf asal mula Yunani, yaitu Aristoteles. Yang kedua, biogenesis. Biogenesis adalah kebalikan dari abiogenesis yang berpendapat bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup, bukan benda mati. Ilmuwan pendukung teori ini seperti yang pertama, Francesco Redi yang beranggapan makhluk hidup itu berasal dari telur. Yang kedua, Lazzaro Spallanzani. Melalui percobaannya, ia menyatakan apabila kaldu dididihkan, kemudian ditutup rapat, tidak akan terjadi pembusukan, sehingga tidak akan dijumpai makhluk hidup. Yang ketiga, teori neoabiogenesis atau teori evolusi kimia. Ilmuwan melakukan percobaan meniru atmosfer bumi primitif dengan mencampurkan gas-gas seperti metan, amonia, uap air, dan hidrogen. Yang keempat, teori panspermia. Teori ini bertentangan dengan teori abiogenesis dan mengemukakan bahwa benih kehidupan sudah ada dan tersebar di seluruh jagat raya. Jadi, asal mula kehidupan menurut teori ini bersumber dari benih-benih kehidupan yang ada di luar angkasa. Yang kelima, teori penciptaan. Teori ini merupakan teori yang bersumber dari agama yang kebenarannya tidak untuk dibuktikan. Setelah mempelajari teori-teori, sekarang kita mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum itu, makhluk hidup terbagi menjadi 3, yaitu manusia, hewan, tumbuhan. Di alam terdapat pergolongan ke dalam kelompok makhluk hidup dan makhluk hidup tak hidup. Ciri-ciri makhluk hidup sebagai berikut. Yang pertama, tumbuh dan berkembang biak. Yang kedua, melakukan pernapasan. Yang ketiga, dapat menerima rangsangan. Yang keempat, memerlukan makanan dan minuman. Dan yang kelima, dapat berkembang biak. Sedangkan ciri-ciri makhluk hidup tak hidup, yang pertama, tidak membutuhkan makanan. Yang kedua, tidak membutuhkan minuman. Dan yang ketiga, tidak dapat bergerak. Contohnya seperti meja, kursi, dan lemari. Setelah kita mempelajari teori ciri-ciri makhluk hidup, sekarang kita akan mempelajari sistem organ makhluk hidup. Sistem organ makhluk hidup dibagi menjadi 4, yaitu sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Yang pertama, sel. Sel merupakan unit dan struktural dan fungsional terkecil pada makhluk hidup. Yang kedua, jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, sehingga membentuk organ. Yang ketiga, organ.
Organ dibangun oleh beberapa jaringan yang bersama-sama melakukan fungsi tertentu sehingga membentuk sistem organ. Dan yang keempat, sistem organ. Organ tubuh makhluk hidup tidak bekerja sendiri, tetapi saling bergantung satu sama lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.